Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Masa Praaksara di Indonesia. Praaksara berasal dari dua gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Pengertian masa praaksara adalah masa manusia belum mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirkela, yaitu nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Dalam buku Kehidupan Masyarakat Masa Praaksara, Masa Hindu-Buddha dan Masa Islam 2019, karya Triworo Setyaningsih, bahwa bangsa Indonesia mengakhiri masa praaksara sekitar abad keempat Masehi. Prasasti Padayupa berangkat tahun sekitar abad ke-5 di Kuati, Kalimantan Timur. Ini membuktikan bahwa Indonesia sudah masuk masa aksara. Zaman praaksara di Indonesia. Zaman praaksara di Indonesia ini berdasarkan geologi dibagi ke dalam 4 zaman. Yang pertama, Arkeozoikum. Arkeozoikum atau zaman tertua berlangsung sekitar 2500 juta tahun. Pada masa itu, kulit bumi masih panas sehingga belum ada kehidupan. Yang kedua, Paleozoikum. Zaman primer atau zaman hidup tua ini berlangsung 340 juta tahun. Makhluk hidup yang muncul pada zaman ini adalah seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Yang ketiga, Mesozoikum. Zaman sekunder atau zaman pertengahan ini berlangsung sekitar 140 juta tahun. Pada zaman ini juga reptil mengalami pencapaian yang terbesar, sehingga pada zaman ini juga bisa disebut sebagai zaman reptil. Yang keempat, Neozoikum, zaman hidup baru yang dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu Tersier atau zaman ketiga. Zaman ini terjadi sekitar 60 juta tahun, yang ditandai oleh perkembangan binatang menyusui atau primata. Yang kedua, Kuartir atau zaman keempat. Zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia, yaitu zaman ini adalah zaman yang terpenting. Manusia masa praaksara di Indonesia. Sebelum lanjut pada materi, saya akan memperlihatkan video yang satu ini. Manusia prasejarah atau praaksara adalah manusia yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan. Mereka hidup secara sederhana dalam kelompok-kelompok kecil. Alat-alat yang digunakan sehari-hari masih sangat sederhana. Manusia purba memiliki 2 karakter khas dalam pola huniannya. Pertama, mereka memilih tinggal dekat dengan sumber air, karena air merupakan kebutuhan manusia yang amat sangat penting, mulai dari kebutuhan jasmani hingga mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, mereka lebih memilih hidup di alam terbuka. Hasil penelitian berupa fosil maupun artefak lainnya menunjukkan bahwa manusia purba masa praaksara pada awal hidup dengan cara berburu dan meramu, alias masih bergantung pada alam. Karena itu, mereka juga hidup berpindah-pindah seiring dengan ketersediaan makanan. Masa ini disebut pula dengan masa food gathering. Setelah masa food gathering, mereka mulai mengenal masa food producing. Tidak hanya mengumpulkan makanan, manusia purba juga mulai melakukan kegiatan bercocok tanam untuk mengusahakan makanannya. Jika lahan yang mereka garap sudah habis, mereka akan mencari lahan baru. Mereka mulai menebang, bahkan membakar hutan. Indonesia termasuk negara yang paling banyak meninggalkan fosil dan artefak. Banyaknya penemuan tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang penting bagi para peneliti kehidupan praaksara. Demikian review yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada yang keliru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.